pernah tolak naturalisasi timnas Indonesia, pemain Belanda ini resmi gabung Madura United. Masih ingat dengan Jordi Wehrman? Dia adalah pemain keturunan yang sempat menolak timnas Indonesia. Jordi sempat didekati oleh PSSI atas rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjalani proses naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Tapi saat itu pemain yang pernah memperkuat Belanda U20 itu menolak dengan dalih ingin fokus ke kariernya dan klubnya terlebih dahulu. Kini, kabar mengejutkan datang. Alih-alih berkarier di Eropa, Jordi resmi bergabung dengan Madura United. Jordi Wehrman punya darah Indonesia dari ibunya. Walau di Feyenoord sejak kecil, dia datang ke Madura United untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia. Jordi Wehrman pernah bermain bersama klub-klub top Eropa seperti Feyenoord, ADO Den Haag, dan tim papan atas Swiss FC Luzern. Jordi Wehrman mengawali kariernya sebagai pesepak bola di tanah kelahiran, yakni Hague, Belanda. Klub VVS VH menjadi klub pertama yang dijajal Jordi saat usianya masih 7 tahun. Kemudian, Jordi melanjutkan kariernya di Akademi Feyenoord. Hasilnya, ia berhasil naik kelas dari kelompok umur. Performa gembilangnya bahkan membuat Jordi dipinjamkan ke FC Dordrecht pada 2019 lalu agar dapat menambah jam terbang di level profesional. Selama berseragam Dordrecht, Jordi berhasil tampil sebanyak 24 kali dengan mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Torehan tersebut tentu membuat Feyenoord meminjamkannya ke klub papan atas Swiss, FC Luzern, pada 2021 lalu. Ia berhasil menjadi pemain andalan hingga akhirnya dipermanenkan setelah menjalani 6 bulan masa pinjaman di Luzern. Pada 2022, Luzern pun meminjamkannya ke ADO Den Haag hingga 2023 lalu. Ia berhasil tampil apik dengan membukukan 2 gol dan 1 assist dari 21 penampilannya bersama ADO Den Haag. Namun masa peminjamannya di ADO Den Haag berakhir, FC Luzern memutuskan melepasnya sehingga Jordi Wehrman berstatus tanpa klub sejak Juli hingga Oktober 2023. Beruntung nasib Jordi diselamatkan oleh tim kasta kedua Kroasia, NK Vukovar 1991. Kini perjalanan Jordi sampai ke Indonesia dan resmi bergabung ke Madura United untuk Liga 1. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht oleh Romani pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk, bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Satu pemain Eropa selain Jens Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wonderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu.
Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia, akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 assist dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaar RU18 di Liga Belanda. Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaar RU17 dengan koleksi 11 gol serta 5 assist dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Shin Tae-yong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela timnas Indonesia. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Menanti pemain keturunan tambahan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Shin Tae-yong. Tergabung di grup C timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Jepang selalu lolos ke Piala Dunia. Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini. Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di klasemen akhir, timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, penyerang FC Utrecht Ole Romenyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI. Tak heran Ole Romenyi menjadi bidikan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Lini serang timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini. Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada Ole Romenyi. Terlebih di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Orotmangoen dan Calvin Verdonk. Jayden Oosterwolde, bidikan naturalisasi timnas Indonesia.
Sayne Patinama kalah mewah. Jayden Oosterwolde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing yang memiliki keturunan tanah air. Kini nampaknya timnas Indonesia kepergok menaruh bidikan kepada pemain klub besar Liga Turki, Fenerbahce, yang bernama Jayden Oosterwolde. Diketahui Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Pemain jangkung ini memiliki statistik gacor yang sesuai dengan kriteria pemain timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek kiri, saat ini Jayden sedang bermain untuk Fenerbahce FC dan turut menyumbang 1 gol. Ia juga pernah bermain di Liga Eropa dan UECL Qualifiers. Jayden Oosterwolde dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain sebagai bek kiri, ia dapat menempatkan diri sebagai bek tengah dan gelandang kiri. Selain itu, usianya yang muda bisa memberikan peluang emas bagi timnas Indonesia karena mampu bermain jangka panjang. Jayden juga pernah merumput di klub besar asal Eropa yakni Belanda, Italia, Turki, dan menjajal klub Twente FC dan Parma Calcio 1913. Bersama Parma Calcio, ia berhasil membukukan 1 gol dan 8 gol di Twente FC. Hal tersebut auto membuat Sayne Patinama kalah pamor, karena selama ini Sayne belum pernah merumput di klub sebesar Eropa. Catatan kariernya tersebut layak menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasi Jayden Oosterwolde. Diketahui pemain kelahiran Zwolle ini mengawali kariernya dengan bergabung dengan klub lokal, ZAC. Kemudian ia memilih untuk hijrah ke Akademi FC Twente. Selama di klubnya tersebut, Jayden terus menunjukkan potensi cemerlang yang membuatnya memilih untuk menaikkan kontrak profesional selama 3 tahun dengan FC Twente. Ia berhasil ditempatkan di tim utama dan mencatatkan 26 pertandingan. Performanya yang ciamik membuat klub asal Italia, Parma, melirik dan merekrutnya. Mampu bermain gacor di Serie B, akhirnya Jayden Oosterwolde dipinang permanen oleh Parma Calcio dan menjadi andalan tim tersebut. Berlanjut, klub asal Turki, Fenerbahce, jatuh hati dan merekrutnya.